Sementara pelatih Ekuador, Diego Martinez juga menyatakan takjub dengan kemegahan Stadion Gelora Bung Tomo yang akan menjadi venue Grup A Piala Dunia U17 2023. Diego Martinez, ia menyoroti lokasi Gelora Bung Tomo Surabaya. Sebelumnya ia mengaku awalnya sempat ragu karena lokasi stadion ada di tengah sawah. Apalagi Stadion Gelora Bung Tomo tersebut adalah laga pembuka Piala Dunia melawan Indonesia. Pelatih Ekuador itu sempat sampaikan komentar protes kepada FIFA untuk pindah ke stadion yang lebih layak karena jarak Stadion Gelora Bung Tomo dinilainya jauh dari pusat perkotaan. Karena akan berdampak kepada anak asuhnya untuk menjalani pertandingan selama babak penyisihan grup. Para staf Ekuador pun sempat mengeluhkan kondisi stadion yang berada di area persawahan. Namun alangkah kagetnya saat melihat langsung Stadion GBT, mereka pun langsung takjub dengan kemegahan dan fasilitas stadion kandang Persebaya Surabaya itu. Ekuador pun tidak menyangka stadion yang dibangun di area persawahan, mengatakan Indonesia sangat unik dan aneh. Stadion GBT jadi satu di antara 4 venue yang ditetapkan untuk menggelar pertandingan Piala Dunia U17. Diego Martinez mengaku sempat menganggap remeh Stadion GBT yang berlokasi di area persawahan. Aku awalnya bingung melihat suasana stadion di sini. Beberapa area di sini tidak terlihat ada gedung-gedung untuk istirahat dan yang ada hanya area persawahan, ungkapnya. Awalnya aku mengira kalau fasilitas di dalam stadion akan buruk, tapi ternyata mereka punya stadion yang megah dan besar. Aku harus mengapresiasi mereka yang mempersiapkan stadion semegah ini di area persawahan, ungkapnya. Sebutan bahwa Indonesia adalah bangsa yang ramah ini banyak diceritakan oleh para wisatawan maupun peserta Piala Dunia yang akan bertanding di Indonesia. Meskipun tak banyak orang luar negeri yang mengetahui Indonesia, para pemain dan staf peserta Piala Dunia akui Indonesia sangat kaya akan keindahan. Mereka juga mengira Indonesia hanya negara Asia kecil. Ini yang diungkapkan ketika melakukan latihan di Bali. Pulau Bali lah tempat favorit sejumlah tim Piala Dunia menempati latihan dan rekreasi untuk liburan sebelum Piala Dunia dimulai. Sejak awal November, lapangan-lapangan di Bali ramai dipesan. Bali United sendiri memiliki training center yang berstandar FIFA, disuguhkan dengan keindahan pemandangan pantai. Beberapa lapangan yang digunakan adalah Bali United Training Center, lapangan Gelora Samudra Kuta, dan lapangan Gelora Trisakti Legian. Di lapangan Samudra ada tim Polandia dan Spanyol. Lapangan Trisakti dipakai sesi latihan akhir pasukan Iran dan Uzbekistan. Di Bali United Training Center, ada 4 tim yang menggunakannya sebagai base camp, yakni Kanada, Amerika Serikat, Meksiko, dan Jepang. Hal itulah yang membuat mereka begitu takjub dengan pesona wonderful Indonesia. Piala Dunia U17 di Indonesia saat ini menjadi perbincangan hangat berbagai media dunia. Media-media mainstream terus menyoroti Indonesia sebagai tuan rumah dengan keramahan penduduknya. Tak dapat dipungkiri walaupun tidak semua orang Indonesia benar-benar ramah, tetapi sebutan bangsa yang ramah masih melekat pada bangsa Indonesia. Ternyata sebutan Indonesia sebagai bangsa yang ramah disebabkan oleh tradisi dan budaya yang dianut oleh Indonesia. Sifat orang Indonesia yang ramah merupakan perwujudan dari nilai-nilai kebudayaan yang ada di masyarakat. Hampir seluruh budaya di Indonesia mengajarkan tentang sopan santun. Masyarakat mayoritas Indonesia sendiri masih memegang teguh nilai-nilai itu. Orang Indonesia akan dengan senang hati melemparkan senyuman kepada siapa saja. Inilah mengapa orang luar negeri menganggap Indonesia sebagai negara yang ramah. Melihat skuad akhir timnas Indonesia saat ini, hanya diisi 3 pemain keturunan. Pelatih Bima Sakti memberikan alasannya. Bima Sakti resmi mengikut sertakan 3 pemain keturunan di skuad Garuda Muda untuk Piala Dunia U17 kali ini. Bima menegaskan alasannya hanya mengikut sertakan 3 pemain keturunan karena aturan dan kebutuhan tim. Kami memilih 21 pemain sesuai dengan kebutuhan tim dan regulasi Piala Dunia yang maksimal 21 pemain. Bima Sakti optimis materi pemain yang ada bisa membuat timnas Indonesia berbicara banyak di Piala Dunia U17. Kami optimis bisa meraih hasil terbaik di Piala Dunia, tutur Bima Sakti. Saat ini perkembangan pemain seperti fisik, mental, serta permainan mereka sangat baik dan mengalami kemajuan pesat apalagi seusai pemusatan latihan di Jerman. Erick Thohir mengaku optimis dengan langkah Bima Sakti memilih komposisi timnas Indonesia U17 untuk Piala Dunia U17. Erick pun menyinggung soal skuad Garuda Muda yang dipertanggungjawabkan prestasinya sebab memiliki komposisi pemain yang memadai. Saya optimis skuad pilihan Coach Bima, Coach Indra Safri sebagai direktur teknik dan Coach Frank Wormuth yang jadi konsultan bisa dipertanggungjawabkan prestasinya di Piala Dunia U17 ini.
Saat ini Indonesia U17 terdiri dari para pemain binaan klub Liga 1 yang dikombinasikan dengan dua talenta diaspora. Saya lihat ada kombinasi seimbang antara pemain-pemain U16 yang juara AFF 2022 dan para pemain yang baru bergabung, namun punya jam terbang dan pengalaman yang tinggi di klub luar negeri, seperti Wilber Jardim dari Sao Paulo. Bima meyakini bahwa para pemain yang tergabung di timnas U17 bisa menjadi fondasi untuk tim pada level senior. Harapan saya masyarakat terus mendukung timnas di semua level. Setelah Piala Dunia ini, para pemain tersebut bisa menjadi tumpuan di level selanjutnya, termasuk U19, U20, U23, dan akhirnya timnas senior, ungkapnya. Menurutnya perkembangan pemain muda Indonesia terus membaik. Di skuad tahun ini, saya melihat ada kemajuan signifikan. Mereka memiliki keterampilan dasar, berkualitas tinggi, dan pemahaman taktik yang lebih baik, baik secara individu maupun tim dibandingkan generasi sebelumnya. Pelatih berusia 47 tahun itu mendapatkan kekuatan tambahan dengan kehadiran sejumlah pemain diaspora yang bermain di sejumlah liga yang kompetitif. Mereka adalah Wilber Jardim yang membela Sao Paulo U17, Amar Bekik yang bergabung dengan klub Jerman Hoffenheim U17, dan Choyun Damanik.